Minasan, welcome back again with Mr. Ken di sini. Jumpa lagi di kolom SBS yang udah lama hilang kan. Jadi, tanpa menunggu banyak bicara dari Mr. Ken, so monggo enjoy serba-serbi SBS-nya, oke? Let's go. SBS volume 94. Halo Odachi, aku sangat penasaran tentang hal ini. Pada halaman 23 di volume 87, Sanji terlihat menendang Big Mom bukan? Apa yang terjadi Odachi? Kemana Sanji yang selama ini tidak mau menyerang wanita? Udah Sensei ngejawab, baiklah. Aku memang mendapat banyak pertanyaan tentang hal ini, tapi kalian semua salah dalam menangkap momen itu. Di momen itu, Big Mom sedang melancarkan pukulannya ke arah Reiju. Makanya Luffy dan Sanji mencoba untuk menghentikan pukulan dari Big Mom. Kejadian yang sebenarnya terjadi pada momen tersebut adalah seperti itu. Apakah kalian pikir baik Sanji dan Luffy bisa dengan mudah menangkap pukulan dari Big Mom? Tentu saja itu hal yang mustahil bukan? Maka dari itu ya, kenapa Sanji menendang pukulan tersebut agar pukulan itu dapat ditahan, yang artinya Sanji hanya melindungi dirinya dan Reiju. Itu bukanlah tindakan kekerasan terhadap seorang wanita, melainkan tindakan pertahanan diri. Jadi Sanji tidak pernah melanggar ucapannya. Hey Oda Sensei, chapter 943 sangatlah menyentuh. Aku tertarik dengan Izu, komandan divisi ke-16 bajak laut Shirohige. Apakah dia sebelumnya adalah salah satu dari 9 Akazaya? Dan apakah Kozuki Oden adalah mantan komandan divisi ke-16 juga? Well, Oda Sensei ngejawab, kalian memperhatikan detail kecil lainnya. Pada momen flashback, Kinemon yang masih muda dan para pengikut Oden lainnya ya, kalau dihitung-hitung pasti ada 9 orang. Tapi bukankah dia adalah Okiku? Orang itu emang terasa sedikit berbeda. Tapi ngomong-ngomong ya, Izu adalah salah satu komandan bajak laut Shirohige yang muncul di Arc Marineford. Dan memang benar, Izu ini terlihat mirip karena dia juga mengenakan kimono. Lalu pada chapter 820 juga dikasih tahu kalau ada beberapa orang dari negeri Wano yang bergabung dengan kapal Shirohige. Tapi suatu hari jawaban dari pertanyaanmu ini akan terungkap. Jadi lanjutkan saja membacanya dan kamu pasti akan menyadarinya. Odachi, aku penasaran, apakah ini suatu kebetulan kalau nama istri dari Kinemon, Otsuru dan Suru dari pihak Angkatan Laut punya nama yang sama? Oda Sensei membalas, kamu benar, keduanya memang memiliki nama yang sama. Tapi apakah kalian tahu karakter Nana dari Shoujo manga? Di manga tersebut kedua karakter wanita utamanya memiliki nama Nana. Jadi keduanya punya nama yang sama, dan meskipun itu manga yang terkenal, tapi itu bukanlah hal yang buruk bukan? Jika suatu saat keduanya bertemu, keduanya akan berbicara seperti ini. Aku juga dipanggil Suru-chan. Hai Odachi, bisakah kamu menggambar Usopp saat berusia 40 dan 60 tahun? Oda Sensei pun menyanggupinya. Baiklah, ini dia. Saat masa depan baik-baik saja ya. Usopp yang berusia 40 tahun, bendera bajak laut itu memanggilku. Sedangkan Usopp yang berusia 60 tahun, aku benar-benar merindukan orang-orang itu. Lalu saat masa depan terjadi sesuatu, Usopp yang berusia 40 tahun, Luffy adalah muridku. Dan sedangkan yang Usopp berusia 60 tahun, Zoro, dia muridku. Halo Oda Sensei, aku punya pertanyaan. Di halaman 67 volume 90, ada seorang gadis yang terjatuh ke Below Betty, mengenakan rok yang terlihat sangat mirip dengan Moda dari cover story chapter 278 mengenai pencarian hebat S untuk Blackbird. Apakah gadis yang jatuh ke Below Betty adalah Moda? Well, Oda Sensei menjawab, ya, benar sekali. Kamu hebat bisa menyadarinya. Saat itu waktu S ada di sana ya, kerajaan Lulusia masih merupakan tempat yang sangat damai. Tapi raja yang sekarang, Raja Seki adalah pemimpin yang kejam, sehingga rakyatnya banyak menderita di bawah pemerintahannya. Lalu setelah tentara revolusi datang dan memberikan keberanian kepada rakyat di sana, Moda dan semua orang terus mencoba melakukan yang terbaik. Oda Sensei, di chapter 931, waktu kemunculan Soba Max, Usopp dan Franky berteriak-teriak pada Sanji untuk membiarkan mereka memberi julukan untuk perubahannya itu. Jika itu benar-benar terjadi, julukan seperti apa yang akan diberikan Usopp dan Franky? Atau kru topi jerami lainnya buat perubahan Sanji ini, Odachi? Oda Sensei membalas, nama yang akan diberikan oleh para kru topi jerami adalah seperti ini. Pertama, Luffy akan memanggilnya Black Marksman. Lalu Zoro akan memanggil perubahan Sanji itu dengan sebutan bodoh. Terus Nami yang akan memanggilnya Cap yang berarti jubah tanpa lengan. Lalu Usopp akan memberikan julukan Lightning Skyzer. Sedangkan Nico Robin akan memberikan julukan Ominous Max. Lalu Franky dengan Black Rolling Destroyer. Dan terakhir Brook akan memberikan julukan pria yang membuatnya iri di pemandian wanita.
Halo Daci, aku penasaran sama guru yang mengajari anak-anak di negeri Wano. Dia memiliki leher yang bisa memanjang. Apakah itu kemampuan buah iblis atau dia hanya dari sebangsa manusia langka, Odachi? Oda Sensei menjawab, guru tersebut bernama Sarahibi Sensei. Dia sangat populer di antara anak-anak yang sering belajar bersamanya. Tapi Sarahibi Sensei juga terkenal dengan anti Kozuki. Dia selalu mengajarkan tentang sejarah yang penuh dengan kebohongan. Sebenarnya Sarahibi Sensei adalah bawahan dari Orochi dan Kaido. Jadi dia bukanlah guru yang baik. Sarahibi juga pengguna buah iblis buatan Smile model ular, sehingga lehernya seperti ular. Halo Dachi, bisakah kamu memberitahu bunga dan binatang apa yang cocok untuk mewakili para generasi terburuk ini? Oda Sensei ngejawab, aku sebenarnya tidak tahu banyak mengenai bunga, tapi inilah jawabannya. Pertama, Luffy cocok diwakili oleh bunga sunflower dan binatang monyet. Lalu Eustace Kid cocok dengan bunga tulip dan binatang fighting bull. Terus ada Law yang cocok sama bunga Queen of the Night dan binatangnya Snow Leopard. Next ada Blackbird yang diwakili oleh bunga Red Spider Lily dan binatang kuda Nil. Terus ada Zoro dengan bunga Wisteria dan Gyu untuk binatangnya. Lalu ada Killer dengan bunga Snowdrop dan binatang musang. Terus Hawkins dengan bunga Black Lily dan kuda. Next Bonnie dengan bunga Frisia dan rusa untuk binatangnya. Lalu Capone BG dengan bunga rose dan binatang koala. Sedangkan Uroge cocok dengan bunga daisy dan binatangnya gajah. Terus Apo dengan bunga poppy dan orangutan. Terakhir ada Drake yang cocok dengan bunga gentiana dan Allosaurus binatangnya. Halo Oda Sensei, aku ingin bertanya tentang Zoro yang selalu menggigit pedangnya. Apakah giginya tidak sakit, Odachi? Well, jawaban Oda Sensei, ya sebenarnya Zoro pun merasakan kesakitan di giginya, tapi dia terus akan melakukan yang terbaik dan meskipun itu sakit ya, Zoro akan terus menggigit pedangnya. Alasannya adalah tentang janji yang Zoro buat tentang menjadi pendekar pedang terkuat kepada seseorang yang sudah meninggal. Dan pedang yang dia gigit adalah pedang peninggalan dari orang itu. Itulah alasannya walau Zoro merasakan sakit seperti apapun, dia akan tetap menggigitnya sampai dia bisa mewujudkan janjinya untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Wow, fakta yang mengerikan ya. Hai Oda Sensei, aku sangat ingin melihat versi manusia dari pedang Black Blade Yoru punya Mihawk. Bisakah kamu menggambarnya menjadi seseorang yang keren? Karena selama ini kamu selalu menggambarnya ke versi yang tidak keren. Oda Sensei membalas, baiklah, tapi maksudku gambar yang sebelumnya juga bagus bukan? Tapi karena kamu menjelaskannya dengan baik, itu akan memudahkanku untuk menggambarnya. Jadi seperti inilah versi ofisial. Black Blade Yoru, saya akan memotong temanmu. Kogatana, serahkan padaku Onisam. Hei Oda Sensei, tolong beritahu aku nama dari katak yang duduk di atas kepala Usopp. Terus bisakah kamu jelaskan bagaimana mereka bisa bertemu? Oda Sensei ngejawab, nama dari katak itu adalah Gama Pionosuke. Suatu hari Usopp sedang berjalan-jalan, lalu ketika dia melihat ke arah lainnya, dia melihat ular berbisa. Dan dekat dari tempat itu ya, ada seekor katak yang lompat ke atas kepala Usopp untuk menyelamatkan diri dari ular itu. Usopp yang kaget sekaligus takut saat melihat ular itu ya, langsung aja lari sekuat tenaga. Dan sejak saat itu, Pionosuke merasa berada di atas kepala Usopp adalah tempat teraman yang ada di negeri Wano Kuni. Jadi dia gak pernah pergi dari atas kepala Usopp. Halo Dachi, aku sangat menyukai penampilan dari komandan pasukan revolusi Belo Betty karena dia terlihat sangat cantik. Tapi aku sangat penasaran, apakah dia terinspirasi dari Marianne yang ada di lukisan Liberi Leading the People karya Eugene Delacroix? Oda Sensei ngejawab dengan santuy. Iya, benar sekali. Lukisan terkenal itu adalah asal mula dari lahirnya karakter Betty. Odachi, aku punya pertanyaan. Aku tahu bahwa Denden Mushi bisa memiliki penampilan yang sama dengan pemiliknya, tapi aku ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana Denden Mushi ini bekerja. Karena ada waktunya Denden Mushi bisa berubah menjadi orang lain yang ada di sisi lain dari telepon, atau bahkan ada saat dimana mereka mulai terlihat kembali seperti pemiliknya lalu berubah lagi. Terlalu banyak misteri tentang Denden Mushi, Odachi. Well, Oda Sensei membalas, pertama, kemampuan Denden Mushi adalah meniru. Denden Mushi bisa meniru penampilan dan ekspresi dari siapapun di dekatnya. Kedua, tentang siapa orang yang ingin mereka tampilkan wajahnya. Apakah itu si pemilik atau orang yang ditelepon, itu semua tergantung isi hati dari si Denden Mushi ini. Denden Mushi bukanlah mesin, mereka adalah makhluk hidup, sehingga tidak ada kewajiban atau aturan tentang bagaimana mereka meniru siapa. Odachi, kenapa Killer dan Kid tidak menahan nafas mereka saja saat direndam terbalik
balik dalam air? Bukankah kalau mereka menahan nafas, mereka tidak akan mati? Oda Sensei ngejawab, benar sekali. Kalau saja mereka bisa menahan nafas, mereka gak bakal mati dalam situasi tersebut. Hai Oda Sensei, aku merasa kacamata Doflamingo terlihat mirip Spider-Man. Apakah hanya aku yang merasa seperti itu? Oda Sensei membalas, ya, aku mengerti. Belakangan ini Spider-Man menjadi cukup populer di Jepang. Tapi sebenarnya kacamata Doflamingo sebenarnya ya diinspirasi oleh sesuatu yang populer pada saat aku masih anak-anak. Aku melihat foto lama dari Kamen Rider Super One dan aku pikir itulah yang menjadi inspirasiku untuk membuat kacamata Doflamingo. Halo Dachi, di flashback chapter 943, orang-orang di kota Akobure terlihat lagi makan buah iblis smile sambil bilang buah apel yang sangat enak. Apakah rasa dari buah iblis smile dan buah iblis yang asli berbeda, Odachi? Well, Oda Sensei ngejawab, aku pernah memberitahu sebelumnya bukan? Rasa dari buah iblis yang asli sangatlah menjijikan. Tapi entah bagaimana ya, buah iblis smile bisa mengambil rasa buah-buah normal. Tapi karena itulah tragedi kota Ebisu bisa terjadi.